Hai, good morning everyone. How are you today? Pastinya baik ya. Okay, my name is Novianti. You can call me Miss Novi. Okay, today we are going to study about opinions and talk yang memfokuskan pada expression, agreement and disagreement. Bagaimana jika kita setuju atau tidak setuju dengan opini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana jika kita setuju atau tidak setuju dengan pendapat seseorang. Yang pertama, agreeing with an opinion. These are some expressions as to express agreement with an opinion. Contohnya, of course I agree with you. Kita bisa awali dengan iya benar banget, setuju dengan kalimat of course. Yang kedua, I agree with this opinion. Dengan kata agree pastinya sudah setuju ya. Terus, I couldn't agree more. Nah, ini sering kita dengar dan terjebak karena ada kata notnya. Tapi ini maksudnya setuju. Saya tidak bisa lebih setuju lagi. Next, this is absolutely right. Ini biasa sering kita dengar di film. Benar, itu agree with an opinion. That's a good point. Ini adalah satu poin yang bagus. Juga agreeing with an opinion. I think so. Aku juga berpikir begitu. Secara implisit menunjukkan kesetujuan terhadap suatu opini. And then I agree. I never thought of that. Aku setuju. Aku tidak pernah berpikir sampai di sana. Itu juga menunjukkan ekspresi agree with an opinion. Okay, after we have learned with how to agree with an opinion, are going to learn about how to disagree with an opinion. Yang kedua, disagreeing with an opinion. These are the expression used to express disagreement with an opinion. Contohnya, I am sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak bisa setuju dengan kamu. I am not sure, I agree with you. Aku tidak yakin aku setuju dengan kamu. Namun ini juga belum 100% tidak setuju, tapi tidak setuju. Next, I disagree with you. Ini sudah jelas tidak setuju. I am afraid I have disagree with you. Saya takut tidak setuju dengan kamu kali ini. I am not convinced yet. Ini maksudnya saya tidak convinced atau saya tidak terpengaruh dengan pendapatmu misalnya kan. I can say I agree with this and here is why bla bla bla. Aku tidak bisa mengatakan setuju dengan kamu and here is why memberikan alasan kenapa kita tidak setuju. Then, opinion can be expressed using mental verbs. Opini juga bisa diekspresikan menggunakan mental verbs. Mental verbs ini salah satu jenis kata kerja. Kata kerja itu ada action verb, melakukan sesuatu misalnya run,
it. Kamu melakukan sesuatu yang kelihatan dan juga bisa dirasakan. Tapi juga bisa ada kata kerja lain, yaitu made verbs, lebih ke sesuatu yang menggunakan panca indera, seperti like believe, think, doubt, assume, feel, etc. many more. Oke, ini juga ada example of how to agree and disagree with an opinion. Ini ada satu statement di mana kapan kamu merasa jolly for you at agreement, kapan kamu merasa ini adalah sesuatu yang disetujui, dan bagaimana jika kamu tidak setuju. Statement pertama, smoking should be banned in public places. Perokok harus dilarang di tempat umum. Dan jika kamu setuju dengan statement ini, kamu bisa mengatakan, I totally agree that smoking should be banned in public places. Saya sangat setuju kalau perokok itu harus dilarang di tempat umum. Dan jika kamu tidak setuju dengan statement tersebut, kamu bisa mengatakan, I am sorry, but I tend to disagree with you on this. Maaf, tapi kalau masalah ini aku tidak setuju dengan kamu. Statement kedua, bullying is so prevalent in most schools. Bullying adalah sesuatu yang banyak terjadi di sekolah. Jika kamu setuju dengan statement tersebut, kamu bisa mengatakan, I couldn't agree more with you. Saya setuju banget. Dan jika kamu tidak setuju dengan statement tersebut, kamu bisa mengatakan, I think it would be wrong to generalize. Kita tidak harus selalu menyamaratakan. Generalize itu cuma mengambil beberapa contoh, tapi dianggap semuanya sama. Kadang kamu juga bisa mengekspresikan ketidaksetujuan. Mungkin ada kok sekolah di Indonesia yang bisa menghandle praktik bullying sehingga tidak ada lagi siswa merasa terbully di sekolah misalnya. Oke, statement ketiga, women should not work. Perempuan tidak boleh bekerja. Ketika kamu setuju dengan statement tersebut, kamu bisa mengatakan, I think so. Women should stay at home and take care of their children. Saya juga berpendapat seperti itu. Wanita itu harusnya di rumah dan ia merawat anak-anaknya. Namun, jika kamu tidak setuju dengan statement tersebut, kamu bisa mengatakan, I am afraid I have to disagree with you on this. Maaf, saya mungkin tidak setuju dengan kamu. Dan jelaskan alasan mengapa kamu tidak setuju. Statement keempat, online gaming should be banned. Main game online harus dilarang. Di sini bukan mainnya ya, tapi mungkin aplikasinya. Jika kamu setuju dengan statement tersebut,
kamu bisa mengatakan, absolutely right. It should be us. It distracts students from studying. Ya benar, banget. Anak game harus itu dilarang karena mengganggu atau memecah konsentrasi siswa dari belajar atau mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. Namun jika kamu tidak setuju, kamu bisa mengatakan, I don't agree with you. It is a venue for students to develop their skills. Aku tidak setuju dengan kamu. Main game juga develop, mengembangkan skill. Ada skill lain yang juga terasa dari main game. Misalnya, kalau gamenya edukatif, justru akan menambah pengetahuan atau skill pada pemain game tersebut. Okay, let's practice. Silakan kerjakan dengan mengisi bagian yang kosong menggunakan ungkapan pendapat yang ada pada kotak di bawah. I think that's all. Saya pikir pelajaran hari ini cukup. Sampai di sini dulu ya. Okay, see you in the next lesson. Thank you.